pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami. Hari ini sebenarnya bukan hari Minggu, tapi hari ini hari Jumat. Hari Jumat, hari di mana Yesus mati di kayu salib. Dan mari kita sungguh merenungkan firman Tuhan ini hari ini, supaya Jumat Agung tahun ini menjadi Jumat Agung yang sangat berarti untuk hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya Jumat Agung tahun ini Engkau mati di kayu salib sangat berarti untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan percaya Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara pemirsa, dua ayat yang menjelaskan itu dalam Injil Yohanes, dia mengatakan sudah selesai tugasnya untuk menjadi manusia. Dia Allah sendiri menjadi manusia untuk selamatkan kita, sudah selesai. Saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, kita mulai dengan ayat ini tadi. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau nyawa saja dia sudah serahkan kepada Allah Bapa di surga untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa dan maut dan ikatan kuasa gelap, maka saya ingin katakan kepada kita sekarang bahwa dia menyerahkan nyawanya supaya kita terima nyawa, terima hidup yang kekal. Kalau nyawa saja dia serahkan, maka apalagi sembako, saudara sekalian. Tolong dengan baik apa saya lihat muka saya ke sini. Perhatikan betul ayat firman Tuhan ini. Maka kalau kita tahu Yesus mati dengan mengatakan,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku kepada Allah Bapa di surga, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kebutuhan pokok hidup kita, Dia sudah selesaikan. Mari belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan hari yang istimewa ini. Ya, hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, nanti sudah bisa saksikan sendiri. Nanti dalam ibadah kita ada perjamuan kudus. Kami mengadakan siaran langsung, saudara nanti bisa menontonnya. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita, ketika kita menikmati perjamuan kudus juga sama, saudara sekalian. Kita sama dengan menerima kehidupan, menerima semua jaminan kebutuhan hidup kita seumur hidup. Karena Yesus sudah bayar harga di kayu salib. Ia sudah serahkan nyawanya. Milik yang paling berharga dari semua umat manusia dan makhluk hidup adalah nyawanya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah serahkan nyawanya, Ia sudah serahkan apa yang paling baik untuk hidup kita juga dari Bapa di surga. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini, Yesus berseru dengan suara nyaring. Mana ada orang meninggal, sudah mau meninggal, sudah putus nafasnya, bisa berseru dengan suara nyaring. Ya, begitu banyak kita mendengar cerita tentang anak-anak yang katakan, aduh papa meninggal mendadak, tidak sempat sampaikan pesan-pesan terakhir. Saya mau katakan kepada saudara sekalian, kalau saudara punya iman dalam Yesus Kristus, dan engkau yang sudah sakit atau sudah tua, engkau tidak perlu khawatir untuk meninggal. Yesus sudah beri contoh kepada kita. Dia meninggal dengan sadar. Dia meninggal dengan pikiran yang jernih. Ia meninggal dengan mengatakan kepada Bapa di surga dengan suara nyaring, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya. Kalau sudah meninggal, sudah buat apa? Sudah cerita begitu juga, tidak punya hak kita. Karena kita bukan pemilik nyawa. Jadi kalau Bapa di surga atau Yesus Kristus itu pemilik nyawa kita, maka saudara sekalian, apa? Hidup kita aman. Oleh karena nyawa pun Dia miliki, apalagi sembako untuk hidup kita, apalagi pakaian untuk kita. Jadi jangan pernah khawatir saudara sekalian. Dengan kematian Yesus kayu salib hari ini, kita sampai kepada titik di mana ungkapan kita ialah Yesus mati supaya saya hidup. Dan bukan hanya hidup, kata firman Tuhan. Nanti silahkan baca Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan di sana, Aku datang untuk memberikan kepadamu hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Tadi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Memang iya. Di mana ada orang mencuri ayam untuk diternakan? Tidak ada. Kalau dia curi ayam, dia pasti kemudian dia mau potong, mau bunuh. Itu pekerjaan iblis. Tapi Yesus datang untuk memberi kepada kita hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Itu pesan Tuhan yang nomor satu untuk kita hari ini. Mari kita teruskan. Katanya, Ia menyerahkan nyawanya karena Dia pemilik nyawa itu sendiri. Ya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup. Jadi sebenarnya Yesuslah yang menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia Adam itu pada sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Jadi sekarang kalau Dia pemberi hidup, pemberi nyawa untuk hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Dan kita percaya bahwa segala kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, dan papan Dia penuhi. Karena Yesus sudah mati supaya saya hidup, Yesus menderita supaya saya berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya saya sehat dan sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami semua mengalami hal-hal yang ajaib dan luar biasa daripada Tuhan, karena kami sudah mengalami hari Jumat Agung hari ini. Yesus mati supaya kami hidup, Yesus minta supaya kami berbahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya kami sehat dan sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.